Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah yang mengakui keagungan Allah, yang memerlukan rahmat Allah, yang memerlukan hidayah Allah, maka kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, kita harus meraih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba. Ada 3 penghalang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba. Umat Islam banyak yang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ada sebagian orang yang terhalang dari petunjuk Allah tersebut hingga sengsara. Ada pula orang yang hanya mendapatkan sebagian hidayah, dan ada yang mendapatkan hidayah kemudian diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang tersebut terhalang dari hidayah? Seperti dikutip dari laman Alukah, setidaknya ada 3 penyebab orang terhalang dari hidayah, yaitu berbuat zalim, berbuat maksiat, dan melakukan pengkhianatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, sebagaimana disebutkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 108, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Berikut ini ada 3 penyebab terhalangnya hidayah. Yang pertama, zalim. Kezaliman adalah kegelapan di dunia dan di akhirat, dan seseorang terhalang dari petunjuk karena zalim terhadap dirinya sendiri atau orang lain, serta pada jiwanya. Syirik merupakan salah satu kezaliman yang paling buruk dan patut dihindari agar tidak terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan perbuatan syirik akan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Kemudian yang kedua, berbuat maksiat atau menjadi fasik. Maksiat juga menjadi salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena maksiat merupakan bentuk penyimpangan dan ketaatan kepada Allah alias fasik. Allah sering menggambarkan orang-orang munafik dengan sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka,
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran surat As-Saff ayat 5. Kemudian yang ketiga, pengkhianatan baik dengan perkataan atau perbuatan sangat berbahaya serta akan terhalang dari hidayah. Di antara pengkhianatan terbesar adalah ketika seseorang mengkhianati agama dan kepercayaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Demikian pemirsa, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.